Universitas Sultan Hasanuddin. Nah, dalam kali ini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Nah, pada video ini saya akan membahas materi tentang pembentukan dan perjuangan Taman Siswa di tahun 1922 sampai 1945. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sentuhan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara dengan dunia pendidikan di Indonesia lewat sekolah Adidharma menimbulkan sebuah gagasan tentang pendidikan yang dirasa pas untuk menjawab persoalan di tanah air kita waktu itu pada saat dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda dan Jepang. Namun, Suwardi Suryaningrat ini tidak bisa serta-merta menuangkan ide-idenya dikarenakan sekolah tersebut milik kakaknya. Maka, Ki Hajar Dewantara ini bercita-cita mendirikan sekolah sendiri. Dan sebelum mendirikan sekolah sendiri, Ki Hajar Dewantara ini bergabung dengan paguyuban Selasa Priwonan di Yogyakarta. Dan paguyuban ini berusaha menaikkan jati diri dan martabat bangsa Indonesia. Paguyuban ini mengandalkan perundingan secara berulang-ulang yang akhirnya melahirkan dasar-dasar sebagai pendirian perguruan yang menanamkan pendidikan kebangsaan. Lalu dasar-dasar serta cita-cita yang dibawa oleh paguyuban ini sudah tertuang dan terrealisasikan dalam perguruan yang nantinya akan dinamakan Sekolah Taman Siswa. Taman Siswa atau National Underwis Institute didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai bentuk perjuangan dalam menentang penjajahan di Indonesia. Model perjuangan Taman Siswa ini berbentuk partai politik. Maksudnya tidak berbentuk partai politik. Taman Siswa ini didirikan untuk menentang penjajahan melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Dan dalam memenuhi tujuannya, Taman Siswa mengumpulkan para cendekiawan dari berbagai wilayah di Indonesia. Taman Siswa menerima para cendekiawan yang telah menempuh pendidikan di Eropa atau di Barat pada saat itu, maupun pendidikan Islam atau pendidikan pesantren. Nah, Taman Siswa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Taman siswa yang semakin besar dan banyak di berbagai belahan Indonesia tentu saja menimbulkan berbagai reaksi, terutama dari pihak pemerintah kolonial Belanda. Berbagai aturan yang mempersempit ruang gerak taman siswa oleh pemerintah kolonial Belanda seperti mengeluarkan Onderwijs Ordonnantie, dicabutnya tunjangan pegawai kepada pegawai yang menyekolahkan anaknya di taman siswa. Lalu dicabutnya kartu bebas biaya kereta api bagi keluarga yang bekerja di perkereta apian. Dan dikenakan pajak upah non-blasting bagi guru-guru sekolah swasta dan ditangkap atau dipenjarakan guru-guru yang mengajar tanpa izin dari pemerintah kolonial Belanda. Lalu, taman siswa pada masa pemerintahan kolonial Jepang. Nah, munculnya Jepang sebagai kekuatan baru di dunia saat itu, disertai oleh kekalahan Belanda terhadap Jepang, membuat Belanda harus menyerahkan Indonesia sebagai tanah jajahan ke Jepang tanpa syarat. Penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal Terpurken, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia kepada tentara ekspedisi Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura pada 8 Maret 1942. Dan dengan demikian berakhirlah pemerintah Hindia Belanda di Indonesia dan dengan resmi menegakkan kekuatan kemaharajaan atau kekaisaran Jepang. Nah, sejarah Indonesia memasuki suatu periode baru yaitu periode pendudukan militer Jepang. Sama halnya dengan zaman pemerintah kolonial Belanda, pemerintah militer Jepang pun juga memperlakukan pelarangan berdirinya organisasi selain organisasi yang direstui oleh Jepang. Juga diterapkan pelarangan sekolah umum dan oleh sebab itu, pada masa Jepang, pendidikan umum bukan suatu hal yang menjadi fokus Jepang pada kala itu. Sedangkan Jepang sendiri tengah mempersiapkan dirinya untuk Perang Asia Timur Raya. Nah, lalu yang terakhir, taman siswa pada masa awal kemerdekaan. Setelah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia ini sangat berbahagia. Masa berbahagia ini mendatangkan kewajiban karena setelah itu datanglah masa untuk mempertahankan dalam pengisian kemerdekaan tersebut. Taman siswa juga mengambil bagian dalam hal ini dengan kembali perguruan
yang semula dikuasai dan ditutup oleh pemerintah Belanda maupun Jepang. Lalu setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, taman siswa ini beranggapan bahwa eksistensinya sangat diperlukan guna memberikan pendidikan sebagai sarana mengisi kemerdekaan. Nama Perguruan Nasional Taman Siswa ini kemudian diganti menjadi Perguruan Taman Siswa dikarenakan bangsa Indonesia ini menyadari bahwa sekarang Indonesia sudah menjadi bangsa sendiri. Pelaksanaan pendidikan di taman siswa ini dalam mendekati siswanya ini tetap menggunakan metode AMON yang merupakan wujud khusus dari taman siswa. Lalu mengenai isu pendidikan yang menyangkut masalah mutu, perguruan taman siswa ini menyesuaikan diri dengan tuntutan kemajuan zaman bersama-sama sekolah pemerintah guna kepentingan pembinaan generasi muda dan pembangunan negara dan masyarakat. Taman siswa sangat taat dan patuh terhadap peraturan pemerintah yang dianggap perlu bagi kemajuan pendidikan. Dan dalam pelaksanaan pendidikan harus tetap mengikuti kemajuan zaman sebagai ciri khas pendidikan yang ada di taman siswa. Prinsip dasar dalam sekolah atau pendidikan taman siswa yang menjadi pedoman bagi seorang guru dikenal dengan Patra Triloka. Sebelumnya konsep ini itu dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara setelah ia mempelajari sistem pendidikan progresif yang diperkenalkan oleh Maria Montessori yang berasal dari Italia dan Rabindranath Tagore yang berasal dari Benggala atau India. Patra Triloka ini memiliki unsur-unsur dalam bahasa Jawa yaitu Ingarsa Sumpulodo yang artinya di depan memberi teladan atau contoh, Imadio Mangun Karso di tengah membangun prakarsa atau semangat, lalu Tugiri Handayani dari belakang mendorong atau mendukung. Dan sampai saat ini ada beberapa hal yang menarik dari taman siswa ini. Pertama, Ki Hajar Dewantara sebenarnya terlahir dari keluarga bangsawan dari Kadipaten Paku Alaman. Nah, hal yang mendorong Ki Hajar Dewantara ini untuk terjun langsung ke masyarakat padahal ia sendiri bangsawan adalah dikarenakan kepedulian dan keresahannya terhadap kondisi masyarakat sekitarnya. Dan ini mendorongnya untuk membulatkan tekad keluar dari lingkungan kerajaan dan berbaur dengan masyarakat biasa di daerahnya. Lalu yang kedua, Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di sejumlah surat kabar terkemuka. Di antaranya Ni dan Java, The Express, Otosan Hindia, dan Kaum Muda, lalu Cahaya Timur, dan Pusara. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara mendirikan partai politik nasionalis pertama di Indonesia. Partai ini ya didirikan bersama teman-temannya dan disebut dengan Tiga Sangkai. Adapun kawan-kawannya ini yaitu Erasmus Dekker dan Cipto Mangunkusumo di tahun 1912. Lalu yang keempat, setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional dan semboyannya yaitu Tugiri Handayani kemudian ditetapkan sebagai logo Kementerian Pendidikan Indonesia melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 398 tahun 1977 pada tanggal 6 September 1977. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Adapun jika terdapat kesalahan maupun